Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang distribusi, frekuensi, dan jenis grafik. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Istilah-istilah distribusi yang pertama, frekuensi kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Yang kedua, batas kelas adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi terbagi menjadi set class limit dan class boundaries atau tepi kelas. Yang ketiga, panjang kelas atau lebar kelas atau ukuran kelas. Bilangan-bilangan yang menunjukkan panjang, lebar, ukuran dari tiap-tiap kelas yang merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Yang keempat, frekuensi. Angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Yang kelima, nilai tengah atau midpoint. Bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara merata-ratakan batas kelas yang bersangkutan, dalam arti yaitu rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Jelaskan tabel distribusi frekuensi. Pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data tunggal yang berdiri sendiri atau dikelompokkan. Di tabel ada nilai dan frekuensi. Untuk nilainya 50, 60, 70, 80, 90, sampai 100. Data tunggalnya adalah 60 dan 100. Untuk frekuensinya ada 5, 10, 15, 10, 5, dan 5. Maka jumlah nilai untuk frekuensinya sama dengan 50. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok merupakan tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data yang dikelompokkan. Di tabel ada nilai dan frekuensi. Untuk data yang dikelompokkan ada 28,33, frekuensinya adalah 20. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Seperti di tabel ada 4 nilai frekuensi kumulatif B, frekuensi kumulatif A. Untuk nilainya ada 44, 69, 76, 79, 84. Frekuensinya 2, 15, 14, 63. Untuk frekuensi kumulatif B kita hitung dari atas ke bawah sama dengan 40. Jika untuk frekuensi A-nya, frekuensi kumulatif A-nya hitungnya dari bawah ke atas, maka nilai N-nya sama dengan 40. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel presentase. Jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka presentasi, yang seperti di tabel P kurung buka persen kurung tutup sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100 atau frekuensi dibagi nilai dikali 100. Tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, menyusun urutan dari data. Yang kedua, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas. Yang keempat, menentukan panjang, lebar, ukuran. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas. Yang keenam, membuat tabel distribusi frekuensi. Dan yang terakhir, menghitung jumlah frekuensi dengan tali dalam kolom tali. Jenis-jenis grafik distribusi frekuensi. Yang pertama ada histogram, suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan batang-batang yang disusun secara berderet tanpa jarak yang menggambarkan tinggi frekuensi tiap kelas. Yang kedua ada poligon, suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungi titik tengah histogram tiap kelasnya. Yang ketiga ada ogive, suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelasnya.
Jenis distribusi frekuensi ada dua, yaitu yang pertama di distribusi frekuensi kumulatif, adalah suatu daftar yang membuat frekuensi-frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Yang kedua ada distribusi frekuensi relatif, adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Kesimpulan. Distribusi frekuensi adalah suatu keadaan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar atau dapat disebut sebagai pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafik supaya menjadi lebih menarik dan informatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan mohon koreksi dari Bapak Warsino selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.